Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Aulia Kartika Sari. Saya dari kelas M angkatan tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Baik, di sini saya akan bercerita tentang sedikit pengalaman saya waktu kecil. Lebih ke pengalaman menyedihkan sih. Intinya dari dulu tuh rumah saya sejajar dengan bude saya. Jadi rumah saya di sebelah sini, rumah bude saya di sebelah sini. Nah, karena saya anak tunggal, jadi di rumah tidak ada temannya. Saya lebih sering main ke rumah bude saya karena di sana banyak anak-anak kecil dan ada kakak ponakan laki-laki, ada keponakan perempuan. Jadi lebih sering di sana. Kadang tidur di sana juga. Di rumah bude saya itu ada banyak hewan, ada ikan, ada tupai, ada kucing, ada kelinci, ada anjing, ada kura-kura, dan masih banyak lagi. Ya nggak banyak banget sih, cuma lebih kadang orang-orang tuh bilangnya rumahnya seperti kebun binatang saking banyaknya hewan-hewan di sana. Sedikit informasi, anjingnya itu bukan anjing milik bude saya sendiri, tetapi titipan orang. Karena orangnya pergi ke Surabaya, jadi anjingnya dititipin ke bude saya untuk dirawat sementara. Nah, waktu kecil saya masih nakal-nakalnya, itu tidak takut sama sekali dengan hewan. Waktu tahu bude saya merawat anjing kecil, saya di situ senang sekali karena anjingnya tuh masih kecil banget, jadi lucu gitu loh. Nah, saya sering main-main sama anjingnya itu. Jadi istilahnya ikut merawat juga karena sampai anjingnya besar tuh nurut sama saya. Pada suatu sore, ini saya percepat. Pada suatu sore ada kejadian yang tidak terduga yang terjadi kepada saya, sangat menyedihkan sekali. Waktu anjingnya sudah besar, itu anjingnya kan perempuan, anjingnya hamil, sudah melahirkan. Bude saya sangat geli sama anak anjing kecil yang baru lahir ataupun kayak anak kucing gitu. Karena geli, anak anjingnya kan melahirkan di selokan, jadi kasihan. Bude saya minta tolong kepada saya untuk memindahkan anak anjingnya ke tempat yang bersih. Karena di selokan itu kotor banget, kasihan anjingnya. Kenapa minta tolong kepada saya? Karena anjingnya sangat nurut kepada saya. Jadi saya pede-pede aja sih, anjingnya nggak bakal ngapa-ngapain, nggak bakal akan terjadi sesuatu. Nah, anjingnya kan ada 3, lahir 3, itu aku hanya bisa bawa 2 anjing karena bawanya gini, kalau bawa 3 takutnya nanti jatuh. Karena itu waktunya sore hari, jadi bertepatan dengan waktunya ngasih makan anjingnya, otomatis bude saya ngasih tahu kalau anaknya dipindah waktu ibunya makan. Nanti kalau dipindah waktu tahu ibunya, takutnya ibunya nanti stres. Setelah ibunya anjing itu dialihkan ke tempat untuk makan, anjingnya saya bawa 2. Yang satunya saya tinggal dulu, takutnya nanti jatuh. Tiba-tiba anak ibunya itu anaknya itu sudah saya bawa. Nah, ibunya datang, lihat aku bawa 2 anak anjing itu. Nah, setelah saya bawa anak anjingnya, ibunya tahu, mungkin mikirnya anakku mau dibawa kemana gitu. Terus kok dibawa 2, yang satunya ditinggal, mungkin yang satunya mau diambil saya gitu. Padahal niatnya tuh nggak gitu. Mungkin seorang hewan mempunyai kayak baby blues juga mungkin. Setelah saya bawa, itu anjingnya itu sudah kayak gelisah, stres. Tapi saya nggak takut, saya mikirnya mungkin ibunya nggak sabar ketemu sama anaknya. Akhirnya saya bawalah. Ternyata ibunya si anjing itu ngamuk
Saking paniknya bude saya itu menghalang-halangi anjingnya biar nggak ngejar saya, tapi tetap nggak bisa karena anjingnya sudah besar banget posisinya itu. Jadi kewalahan, si anjing nyerang saya. Anak anjingnya refleks, aku jatuhin di satunya di meja, satunya di tempat selokan. Anak ibunya nyamperin saya lalu mencakar bagian wajah saya, di bagian sini juga, dan masih ada di sini kalau nggak salah. Saking paniknya itu sudah tidak bisa terpikirkan anak anjingnya yang saya buang tadi itu. Jadi setelah dicakar itu sobek, banyak darah bercucuran, bude saya panik. Akhirnya saya lari pergi ke depan, datanglah kakak ponakan saya, kakak perempuan. Lucunya saya ditanya tapi dalam keadaan tertawa kakak saya, tidak ada sedih-sedihnya. Mungkin karena kayak paniknya lebih ke habis ngapain nih kok banyak bercucuran darah. Jadi itu mau menjelang maghrib ya, akhirnya saya dibawa ke depan. Saya posisi nangis sudah tidak tertolong nangisnya, dan nangis kejer karena darah dari sini itu bercucuran banyak. Akhirnya saya dibawa ke depan. Banyak tetangga-tetangga yang tahu, melihat saya langsung bergerumbul, tanya saya, ini kenapa, ini kena apa, kayak gitu. Tapi saya sudah tidak bisa menjelaskan karena saya hanya bisa menangis. Saya diantar ke orang tua saya. Bapak ibu saya panik lihat saya bercucuran darah. Karena takut kehilangan banyak darah, akhirnya wajah saya sementara dikompres sama air hangat untuk menghambat darahnya yang bercucuran secara terus-menerus. Setelah itu saya dibawa ke bidan. Sementara dibawa ke bidan karena takutnya nanti kena rabies. Akhirnya dibawa ke bidan, dibersihin lukanya, dikasih obat anti rabies, dikasih banyak obat, disuntik antibakteri juga. Ditanyalah sama bidannya, ini kena apa kok bisa kayak gini, dan saya bercerita dari awal sampai akhir. Sudah selesai, akhirnya saya pulang dari bidan. Saya di rumah diobati. Itu banyak tetangga yang datang ke rumah melihat saya, terutama teman kecil waktu kecil saya, namanya Sahari, ya hampir sama dengan nama saya yang di bagian di belakang. Nah itu datang ke rumah sama ibunya, ini tanya kenapa kok bisa gini. Banyaklah yang bertanya. Saya hanya bisa menangis karena tidak menyangka akan ada kejadian seperti itu. Karena masih diperban bagian wajah sini barat, ini juga saya tidak sekolah selama 1 minggu lebih karena lukanya masih basah. Saya hanya bisa berbaring di kamar karena lukanya keringnya lama sekali. Karena banyak teman-teman yang datang ke rumah, jadi banyak informasi yang menyebar kayak saya nggak masuk gara-gara ini. Jadi teman-teman di sekolah juga banyak yang menjenguk saya di rumah. Baiklah, sekian cerita saya sampai di situ. Cerita waktu kecil saya. Buat jadi pelajaran, jangan bermain dengan hewan yang belum tentu menyakiti kalian. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.